ya. Ini bentar, benar nggak ya? Nah ini. Oke, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini akan menambah wawasan bagi Bapak dan Ibu yang pernah, ini kenapa nggak bisa di slideshow? Bentar. Nah ini, ya, mohon maaf ini trouble terus. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan tentang AKMI, dan ini AKMI ini sesungguhnya sudah berjalan sejak tahun 2021 dan kemudian pernah disosialisasikan juga tahun lalu. Mungkin sebagian besar dari Bapak dan Ibu pernah terlibat juga di dalam kegiatan AKMI dan sekarang terlibat lagi dalam kegiatan AKMI. Terima kasih Bapak dan Ibu ya yang selalu mendukung kegiatan AKMI dari Kementerian Agama RI, dan ini tujuannya bersama adalah untuk memajukan anak-anak madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Mohon dukungan selalu kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang dikembangkan di dalam AKMI? Nah, jadi saya semua mulai dari mengapa sih harus ada AKMI gitu ya. Nah, dasar pengembangan AKMI Bapak dan Ibu adalah literasi. Jadi kalau setahun lalu atau 2 tahun lalu, mungkin Bapak dan Ibu setelah melihat kemudian mengikuti, menjalankan program AKMI juga di masing-masing wilayah Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu akan melihat atau meninjau soal-soal AKMI atau instrumen AKMI itu berbeda dengan instrumen yang biasanya. Tapi sesungguhnya selama guliran waktu selama ini, maka soal-soal tersebut sudah mulai dikenal, ya, dikenal oleh banyak anak-anak, terutama juga anak madrasah, Bapak Ibu guru seluruhnya, yang itu merupakan instrumen atau soal-soal berbasis literasi. Nah, harapannya literasi ini menjadi sebuah pembiasaan di masing-masing madrasah, bahkan bisa dibawa ke lingkungan rumah. Nah, sedikit saya ulang ya Bapak dan Ibu, literasi ini sebenarnya mengenalkan fenomena realita sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, juga sekitar anak didik kita. Jadi harapannya ke depan anak-anak kita peduli terhadap lingkungannya. Mereka tidak hanya belajar dari sisi teori saja atau pengetahuan saja, tetapi basic pengetahuannya ini bisa menjadi hal yang baik bagi mereka untuk bisa mengembangkan pengetahuannya, diaplikasikan keilmuannya di lingkungan sekitarnya. Nah, ini. Jadi, kalau kita lihat bagaimana sih literasi anak Indonesia saat ini? Nah, inilah yang perlu kita usung Bapak dan Ibu agar anak-anak kita ini bisa berliterasi baik ya, sehingga bisa mereka mentas di kancah era global atau di dunia. Dan dari mana kita tahu di mana letak literasi anak Indonesia? Nah, kita selalu mengacu pada program PISA yang juga mengembangkan program instrumen secara internasional, jadi universal ya. Jadi ada banyak negara yang terlibat di sana, maka kita akan tahu kita berada di posisi yang mana. Ya, pasti Bapak dan Ibu tahu ya. Kita lihat ya berikutnya. Nah, jadi ini ya Bapak dan Ibu, mengapa kita perlu menyelenggarakan AKMI? Karena AKMI perlu komitmen dalam meningkatkan skor PISA di tahun mendatang. Jadi harapannya sampai tahun 2022 kemarin belum lama yang rilisnya belum seluruhnya. Nah, kita masih belum bisa menaikkan peringkat kita dan ini memberikan gambaran bahwa halo, sepertinya terlempar lagi. Enggak, Bu Penny, Apakah aman, suara aman. saya terdengar? Terdengar Oh, jelas, ada. ada. Oh ya. Sedang asik menyimak.
Ada ya. Ya, Iya, Bu Beni. perlu komitmen. Oke, meningkatkan skor bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ayo kita semangat ya, Bapak dan Ibu, bisa menularkan kepada anak didik kita, pada guru-guru yang mengajar anak didik kita untuk bisa mengembangkan program literasi dari pelaksanaan AKMI ini. Nah, berikutnya ayo kita komitmen ya Bapak dan Ibu untuk pembenahan pembelajaran berbasis literasi di madrasah, jadi seluruh madrasah Indonesia. Jadi AKMI ini mengembangkan asesmen berbasis literasi. AKMI diharapkan menjadi pemicu dalam mengembangkan pembelajaran berbasis literasi dan pembiasaan berliterasi. Oke, oke. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, skor PISA tahun 2018. Kita lihat yang warna jingga ini ada nama Indonesia, di mana namanya ini terletak di bawah. Jadi di segmen paling bawah yang menandakan kita masih rendah dalam berliterasi. Nah, harapannya kita bisa kejar ya, Bapak dan Ibu, supaya nanti kita bisa meningkatkan skor PISA ini yang menandakan bahwa anak-anak kita juga sudah berliterasi dengan baik ya. Nah, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, jadi kesenjangan ini kesenjangan ini juga terjadi di antar kota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat sesungguhnya Provinsi Jakarta yang memang menjadi ibu kota negara Indonesia saat ini dan Yogyakarta yang terkenal dengan kota pelajar masih bisa sebenarnya menyaingi negara-negara paling tidak di negara Asia Tenggara. Tetapi kalau kita lihat yang warnanya biru muda, paling bawah itu adalah Singapura. Singapura itu memiliki kemampuan literasi yang sangat baik. Dilihat dari skornya yang sangat baik juga. Dan ini berada di peringkat atas ya, masuk dalam skor 5 besar ya. Nah, inilah yang kemudian, ayo Bapak dan Ibu, ini bisa menjadi pemicu kita, menjadi pacuan kita, bagaimana kita bisa mengembangkan program literasi ini melalui AKMI. Ya, ya jadi AKMI ini menjadi trigger Bapak dan Ibu. Anak-anak dikenalkan bagaimana bentuk-bentuk soal yang menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi di lingkungannya. Ya, kemudian mereka akan bisa menganalisis, kemudian mereka bisa menjawab dengan baik, dengan mereka membaca serius hal-hal yang disajikan di dalam soal tersebut dalam bentuk cerita atau bentuk gambar dan sebagainya. Nah, sehingga harapannya anak-anak terbiasa, ya. Nah, dari proses ini mudah-mudahan akan muncul kesadaran secara mandiri mereka akan mengembangkan daya nalarnya. Dan tentu saja ini tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus dibantu oleh guru-guru dan tentunya komponen yang mendukung madrasah. Nah, itu adalah Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus memiliki kontribusi yang luas ya, Bapak dan Ibu. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sangat semangat untuk mendukung program ini. Ya, nah ini adalah posisi Indonesia sesungguhnya ya. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, ini ada gambaran-gambaran yang lain. Nah, jadi mengapa hasil tes PISA anak Indonesia rendah? Karena ini Bapak dan Ibu. Intinya pada ketidakterbiasaan. Tidak terbiasa mengerjakan soal tipe PISA yang penuh dengan analisis, penuh dengan daya nalar, penuh dengan logika. Kemudian siswa juga tidak familiar dengan kehidupan sekitarnya atau konteksnya. Jadi kehidupan sekitarnya itu adalah konteks yang tidak familiar bagi mereka. Dan satu lagi, ketika anak membaca soal yang panjang, menjadi tidak serius. Jadi pengalaman 2 tahun ini, mereka tidak serius. Mereka masih merasa bahwa soal ini terlalu panjang. Soal ini masih belum menjadi bagian
yang mereka harus miliki gitu. Jadi mereka ketika membaca soal ini ternyata luar biasa. Mereka hanya merasa panjang banget soalnya, banyak banget yang harus dibaca. Seperti apa ini? Kalaupun ada gambar, mereka hanya merasa gambar itu menarik, bagus, tetapi mereka belum bisa menyelami dunia gambar yang disajikan tersebut. Nah, ini fenomena 2 tahun terakhir. Nah, tapi saya yakin bahwa ketika Bapak Ibu gurunya mengetahui problem ini, ayo kita sama-sama bagaimana kita mencarikan solusi. Yang pertama, selalu saya sampaikan, kita harus terbiasa, selalu terbiasa untuk mengkondisikan lingkungan yang kaya dengan literasi. Ya, apakah nanti di lingkungan madrasahnya banyak simbol yang bisa mendorong anak-anak mau belajar, mau membaca dan seterusnya. Atau pembiasaan mengenalkan fenomena dan kecakapan hidup yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi di sekitarnya? Ya, kalau di Tangerang ini tempat saya tinggal, ini senang fenomena yang lagi ramai adalah tentang polusi udara. Nah, kenalkan kenapa terjadi polusi udara di daerah Bapak dan Ibu? Ayo, apa fenomena yang menarik? Ya, tidak hanya dari sisi lingkungan, tapi bisa juga dari sisi apa yang bisa diangkat dari sebuah kearifan lokal yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Kenalkan, yuk kita kenalkan ke anak-anak. Ya, sehingga nanti ini otomatis di dalam proses pembelajarannya ada pergeseran metode pembelajaran praktik baik yang benar-benar mengenalkan bagaimana sesungguhnya lingkungan sekitar itu gitu ya Bapak dan Ibu. Ayo Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak Ibu siap untuk bersama-sama maju untuk mengedepankan literasi ini. Jadi ini desain AKMI Bapak dan Ibu. Jadi AKMI ini memang dirancang sebagai instrumen. Jadi bentuknya memang instrumen, Bapak dan Ibu. Tadi yang saya sampaikan sebagai trigger. Instrumen penilaian yang menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pembelajaran di madrasah. Dari mana? Mulai dari anak-anaknya di kelas, kemudian di madrasahnya, kemudian di tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Ya, jadi hasil AKMI ini dapat dijadikan referensi akademik dalam mendiagnosis dan mengintervensi proses pembelajaran. Jadi hasil AKMI nanti akan dilihat di mana kemampuan berliterasi anak didik kita ini. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu gurunya kita intervensi bagaimana mereka nanti harus mengajarkan anak-anak di ruang kelas. Jadi itu untuk penyusunan perbaikan mengajar maupun intervensi kebijakan lainnya termasuk moderasi beragama. Jadi ini ya Bapak dan Ibu, adanya asesmen diagnostik, nanti ada rapor hasil diagnostik, dan ada bimbingan tindak lanjut, juga harapannya kualitas pembelajarannya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dan berbasis literasi. Ini Bapak dan Ibu, di mana ya keterlibatan kita semua, termasuk keterlibatan Bapak dan Ibu juga. Selama persiapan AKMI, pastinya kami yang ada di Kementerian Agama yang diamanahkan untuk merancang kegiatan AKMI ini untuk pertama dilakukan uji validasi yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, bahkan belum lama ya, baru kemarin ya selesainya. Dan Bapak dan Ibu pasti ada yang terlibat juga. Nah, untuk uji validasi dan keterbacaan, terima kasih Bapak dan Ibu bagi yang sudah mendukung kegiatan ini. Nah, berikutnya nanti apa yang akan terlakukan pelaksanaan AKMI-nya. Jadi setelah soal-soal atau instrumen-instrumen tersebut dilakukan uji validasi dan uji keterbacaan, maka nanti akan ada review dari kami yang sebelumnya sudah direview beberapa kali gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah optimal soal-soal tersebut atau instrumen tersebut, maka baru dipasang untuk proses pelaksanaan AKMI. Nah, disinilah banyak keterlibatan dari kita
supaya pelaksanaan AKMI ini bisa dilaksanakan terselenggara dengan baik. Ya, mulai dari kami yang ada tingkat pusat, di tingkat Kanwil, kemudian di tingkat kantor kota Kemenak, kemudian termasuk DM-nya, DM itu yang memegang aplikasinya, kemudian proktor, madrasah, dan siswa. Ini banyak sekali keterlibatannya yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kasubdit, Pak Wardi, bahwa kita akan mulai melaksanakannya di bulan Oktober yang sebelumnya nanti akan ada proses yang lain sebelum pelaksanaan hari H. Dan hari ini kita sosialisasinya ya Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu nanti akan juga memberikan hasil sosialisasi ini tentunya kepada pihak madrasah yang terlibat dalam kegiatan AKMI tahun 2023 ini. Bapak dan Ibu, setelah pelaksanaan AKMI ini nanti akan ada rapor hasil diagnostik. Nah, mulai dari tingkat siswanya, madrasahnya yang nanti dibantu proktor, siswanya juga bisa melihat nilainya, di mana posisi mereka. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melihat hasil AKMI ini sampai di provinsi dan di pusat. Nah, ini nanti akan terlihat di mana peta kita, gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, setelah itu Bapak dan Ibu ada gurunya nanti akan mengikuti bimbingan tindak lanjut dengan harapan nanti ada sebuah pola yang berbeda di ruang kelas di dalam mengajarkan siswa-siswanya. Nah, harapannya ini mereka akan menggeser pola mengajarnya. Jadi tidak stagnan, membuat siswa itu bahagia, kemudian siswa itu mengenal lingkungan sekitarnya. Ya, jadi tidak hanya pengetahuan saja, tidak hanya teori saja mereka kenal, tapi mereka mau melihat apa yang terjadi di lingkungannya. Ya, yang positif, kalau ada yang memang belum positif, ya dipositifkan gitu ya. Itu yang kita harapkan menempel nanti di anak-anak. Nah, ini tindak lanjut pembelajarannya yang tentunya perlu diawasi bersama-sama kita juga. Bagaimana? Apakah guru yang sudah di BIMTEK ini mereka ada progres gitu ya, ada progres perubahan mengajarnya. Nah, mudah-mudahan kepala madrasahnya selalu mendukung kegiatan literasi ini, termasuk pengawas dan tentunya Bapak dan Ibu semua yang terus-menerus memotivasi madrasah ya. Nah, ini. Nah, jadi ini instrumen AKMI-nya Bapak dan Ibu ya yang tidak berubah dari tahun ke tahun. Jadi seperti ini. Ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya. Satu lagi ada sedikit semacam psikotes gitu ya disebut si cerdik ya. Nah, ini. Nah, ini jadi ini tadi sudah digambarkan bahwa AKMI menyelenggarakan 4 jenis instrumen yang nanti harapannya bisa mencerminkan kebiasaan belajar anak, cara berpikir, dan bagaimana kecakapan hidup sesuai pengalaman yang diperoleh. Karena di dalam instrumen AKMI ini akan bisa merekam bagaimana pengalaman anak belajar sebelumnya, gitu. Nah, ini mengukur kebiasaan. Jadi juga bisa mengukur kebiasaannya. Apakah mereka sudah berliterasi, apakah mereka belajarnya hanya menghafal saja gitu. Itu nanti akan terekam. Nah, informasi ini nanti berupa informasi hasil belajar kognitif dan sosial emosional. Nah, tindak lanjut inilah yang nanti juga perlu sama-sama kita selenggarakan dan harapannya ketika guru-gurunya sudah BIMTEK, mereka akan benar-benar melaksanakan. Jadi Bapak dan Ibu, persiapan pelaksanaan AKMI ini memang perlu konsolidasi yang baik dari tataran pusat, provinsi maupun kantor Kemenak di seluruh kabupaten kota Indonesia untuk bisa memberikan dukungan kepada program AKMI ini. Saya yakin Bapak dan Ibu siap semua ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang perlu saya sampaikan hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu benar-benar semangat untuk bisa mengikuti program AKMI ini. Dan inilah simpulannya ya Bapak dan Ibu. Hadirnya AKMI Assessment, nanti akan ada hasil diagnosisnya, kemudian harapannya ada perbaikan mutu pembelajaran melalui BIMTEK tindak lanjut,
dengan adanya perbaikan pembelajaran, insya Allah akan ada peningkatan hasil belajar dan pastinya kita semua akan bangga terhadap perkembangan anak-anak kita. Ya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kerjasamanya, atas semangatnya.